Haleluya. Tema firman Tuhan di hari ini, Yesus menyelesaikan dosa manusia. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, orang Kristen, orang percaya, jangan pernah berhenti melayani di tengah jalan, alias meraju, ngambek dengan gembala, ngambek dengan pendetanya. Saudara, saya punya kesaksian, 19 tahun ini kami sudah melayani Tuhan. Ada satu bapak, ketika dia ada sesuatu yang dia marah dengan gembala, dia menyerahkan bendahara diakonianya. Dia datang ke gembala, saya tidak mau menjadi bendahara diakonia dan saya tidak akan bergereja di gereja ini lagi. Ya, puji Tuhan, saya mendoakan. Ya, saya bilang saya masih mau, Bapak. Ya, dia ngambek, dia sudah marah, mukanya marah. Dan 5 tahun kemudian ternyata Tuhan beracara kepada bapak ini. Bapak ini istrinya tinggalkan dia, dan selama 5 tahun ini dia sakit hati. Bapak ini dari badannya gemuk sampai jadi kurus kering, dan dia menyelesaikan hidupnya mati karena dia berhenti melayani di tengah jalan. Firman Tuhan ini saya mau, kita semua mau, atau Tuhan mau. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang lalai dalam melayani Tuhan. Terkutuk dalam firman Tuhan berkata. Karena bapak ini, kenapa dia 5 tahun kemudian dia meninggal? Bahkan istrinya meninggalkan dia. Padahal awal-awal melayani, bapak ini rajin sekali berkorban, rajin sekali ibadah. Tetapi di tengah jalan bapak ini berhenti. Di tengah jalan bapak ini meraju. Di tengah jalan bapak ngambek, marah, tersinggung, marah dengan gembala. Saudara, orang Kristen yang marah dengan gembala berarti dia marah kepada Tuhan. Kami sebagai gembala, kami terus berdoa, kalau boleh Tuhan Bapak ini kembali beribadah. Kalau boleh Bapak ini kembali jadi bendahara diakonia. Namun selama 5 tahun, dia tidak kembali menjadi bendahara diakonia. Dan akhir kata, 5 tahun kemudian, Tuhan memanggil dia secara menyakitkan. Dia sakit hati, dari badannya besar, dia jadi kurus, kering, dan akhir hidupnya dia meninggal. Dan boleh dibilang hampir-hampir tidak ada pemberesan dengan Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana contoh teladan dari Yesus Kristus. 33,5 tahun dia melayani. 33,5 tahun ini dia melayani dengan penuh penderitaan. Yesus dia lahir saja, bukan lahir di rumah sakit, bukan lahir di rumah yang mewah, bukan lahir di rumah, tetapi satu-satunya pemimpin agama, atau boleh dikatakan pemimpin agama yang menjadi teladan, lahir di kandang yang hina, dibungkus dengan kain lap, dibungkus dengan kain tarapu, kain lap. Tidak ada harga, tidak ada nilai. Secara kedokteran, dia lahir di tempat yang jorok, kotor banget. Tetapi Yesus, dia lakukan semuanya itu karena apa? Karena dia mengasihi saudara, karena dia mau menyelesaikan dosa saudara. Saya khotbah Natal kemarin, saya berkata, masalah terbesar di dunia ini bukanlah masalah penyakitmu, bukanlah masalah keuanganmu, bukanlah masalah hutangmu yang besar,
Bahkan ada hutang yang sampai 500 miliar dapat diselesaikan oleh Tuhan. Dan saudara, yang pertama khotbah saya ini yaitu jangan berhenti melayani di tengah jalan, jangan meraju. Yang kedua, kata selesai di sini, Yesus menyelesaikan dosamu, Yesus menyelesaikan kutuk-kutukmu, Yesus menghapus dosamu oleh darahnya yang kudus, darah yang tidak bercacat, darah yang tidak bernoda. Dia dipakaikan mahkota duri. Firman Tuhan berkata mukanya tidak tampan lagi, mukanya tidak semarak, tidak dapat dikenal. Muka Yesus sudah berlumuran darah di kepalanya, dipakaikan mahkota duri. Saudara, orang kalau dipakaikan mahkota duri, saya tertusuk dengan paku 5 cm, saya sudah berteriak-teriak, saya sudah cari ampicillin, saya berteriak kepada istri saya, istriku, yang ada ampicillin enggak? Kaki saya tertusuk paku 5 cm. Saya kalau mandi saya rasa menderita. Kalau kaki kiri yang kena paku, kaki kiri saya harus angkat supaya tidak kena air ketika saya mandi. Tetapi Yesus bukan hanya kepalanya yang berlumuran darah, tetapi seluruh tubuhnya. Dia mengalami yang namanya hematridosis, pembuluh darah pecah. Dia diludahi, dia dicaci maki, dia dihina, mati ditergantung di Bukit Golgota hanya untuk menebus saudara dan saya. Apapun agamamu, apapun sukumu, apapun negaramu, Yesus siap menyelamatkan saudara. Yesus sudah selesaikan. Dia bayar cash, dia tidak bayar kredit dosamu, tetapi Yesus bayar lunas, tergantung di Bukit Golgota. Mari datang kepada Yesus. Yesus menunggumu, Yesus mau mengenalimu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.